Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lingga Tiara dengan NIM 171420149 dari program studi Teknik Informatika Universitas Bina Dharma Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan seminar hasil skripsi saya yang berjudul Web Scraping dan Grab KLAP untuk data perguruan tinggi di Indonesia berdasarkan website Kementerian Ristek-Dikti. Studi kasus website Kementerian Ristek-Dikti. Mesin pencari atau search engine mengumpulkan informasi dari website melalui bot yang secara periodik menelusuri web dalam melakukan proses pengambilan informasi dari situs web yang ada disebut web scraping. Web scraping digunakan untuk mengekstrak data dalam jumlah besar dari situs web di mana data yang diekstraksi akan disimpan ke dalam sebuah database dalam format table atau spreadsheet. Forlab Dikti biasanya digunakan sebagai sarana untuk memeriksa data aktivitas akademik mahasiswa, riwayat dosen pengajar, dan profil perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Forlab Dikti menjadi sebuah hal yang sangat penting bagi kelangsungan perguruan tinggi. Buktinya banyak mahasiswa mengajukan penelitian, beasiswa, perlombaan maupun press grade karena semua data mahasiswa tersebut akan dijadikan acuan legalitas dari data mahasiswa dan ijazah. Forlab Dikti telah menyimpan data kemahasiswaan dari perguruan tinggi dari awal pendaftaran hingga penerbitan nomor seri ijazah. Ini dikarenakan jika seseorang dikatakan mahasiswa atau lulusan yang datanya tidak tercantum pada laman Forlab Dikti atau PD Dikti, maka keberadaannya sebagai mahasiswa atau lulusan akan dipertanyakan. Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, membantu pengumpulan data mahasiswa sebagai bahan penyajian informasi yang dibutuhkan. Kemudian kedua yaitu merancang aplikasi sebagai media untuk mencari data mahasiswa Universitas Bina Dharma Palembang. Ketiga, dengan fungsi web scraping, data yang efisien juga dapat membantu dalam analisis data. Batasan masalah. Agar fokus pada materi yang dibahas, maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penelitian ini hanya berfokus pada data Universitas Bina Dharma. Kemudian kedua yaitu sumber data hanya menggunakan data dari website Kementerian Ristek-Dikti. Pengembangan aplikasi. Pada pengembangan aplikasi, pada penelitian ini menggunakan metode Rational Unified Process atau RUP, memiliki 4 tahapan, yaitu tahap inception. Pada tahap ini lebih pada memodelkan proses bisnis dan pendefinisian kebutuhan. Kemudian pada tahap elaboration, tahap ini lebih berfokus pada perencanaan arsitektur sistem dengan menggunakan diagram UML atau diagram alir, di mana terdapat flowchart, activity diagram, dan sequence diagram. Di sini terdapat alur kerja web scraping. Yang pertama yaitu web scraper mengget Forlab Dikti, kemudian melakukan request terhadap Grab KLAP, kemudian data tersebut akan disimpan ke dalam database dan kemudian akan ditampilkan di Android. Kemudian pada tahap construction, tahap ini merupakan proses pengembangan komponen fitur-fitur sistem, yaitu melakukan implementasi dan pengujian sistem yang berfokus pada implementasi perangkat lunak pada coding atau kode program. Kemudian keempat, transition. Tahap ini lebih mengarah pada deployment atau instalasi sistem agar dapat dimengerti oleh pengguna. Aktivitas pada tahap ini termasuk pelatihan pengguna, pemeliharaan, dan pengujian sistem apakah sudah memenuhi harapan pengguna. Hasil dan pembahasan. Di sini terdapat fase construction yaitu implementation. Proses ini dibagi menjadi beberapa langkah sederhana. Yang pertama yaitu load HTML, buat kredensial untuk Google Sheet di GCP Console,
buat file dengan nama API Secretion, kemudian buat satu file dokumen Google Spreadsheet yang kemudian dikasih akses penuh untuk klien email. Klien emailnya itu yang didapatkan dari hasil credentials tadi. Kemudian untuk key Google Spreadsheet atau Spreadsheet ID bisa ditambahkan berdasarkan ID spreadsheet yang kita buat. Kemudian memuat HTML. Untuk mendapatkan HTML dari suatu halaman, kita perlu mengirimkan permintaan URL yang kita jadikan objek untuk melakukan web scraping. Di sini saya menggunakan link dari porlab.kemendikbud.go.id. Setelah mendapatkan HTML dari request yang kita scraping, lalu kita parsing untuk mengetahui keyword menggunakan playground GraphQL API. Parameter ID bisa didapat dari request getList campus. GetList campus terlebih dahulu dari server GraphQL yang sudah dijalankan. Contohnya seperti di gambar di sini getList campus saya menggunakan keyword Binadarma yang akan menampilkan ID, label, dan nama. Hasilnya yaitu di sebelah kanan. Di sini keyword dengan Binadarma ada dua, yaitu Akademi Manajemen Bisnis Binadarma Swakarya yang kemudian Universitas Binadarma. Untuk query list prodi di sini saya menggunakan keyword dengan menggunakan kampus ID yang sudah kita dapatkan dari GetList sebelumnya yang akan menampilkan ID dan nama. Nah, yang di sebelah kanan ini yaitu adalah list prodi yang ada di kampus tersebut. Kemudian get mahasiswa, saya menggunakan keyword keyword NIM dari NIM saya, kemudian prodi ID, kemudian kampus ID. Nah, saya akan melakukan request yaitu NIM, nama, gender, kampus, prodi, angkatan, status, kelulusan, ijazah, dan SKS. Kemudian di sebelah kanan ini terdapat data yang ingin saya cari. Kita menjalankan perintah scraping tadi dengan menggunakan kampus ID. Data yang diambil dari situs berdasarkan halaman page yang ada pada website. Satu halaman berisi 20 data mahasiswa yang akan langsung terhubung ke dalam database. Data tersebut kemudian tertera berdasarkan nama label yang tertera, dan data ini tidak akan terjadinya data duplikat karena dilakukan proses scraping per halaman. Berikut ini adalah spreadsheet yang sudah kolek ribuan data mahasiswa dari Universitas Binadarma yang sudah dibuat melalui web scraping. Berdasarkan hasil implementasi aplikasi web scraping dengan menggunakan sistem mobile Android dengan metode web scraping, maka di sini penulis menarik beberapa kesimpulan, yaitu berdasarkan data aplikasi yang dihasilkan dengan menerapkan teknik web scraping untuk mengekstrak informasi berupa data mahasiswa dari website Kementerian Ristek berhasil dilakukan. Kemudian aplikasi ini berhasil menyimpan otomatis data hasil dari ekstrak data ke dalam database dalam bentuk table spreadsheet. Ketiga yaitu hasil pencarian informasi mahasiswa tersebut sesuai dengan keyword yang dimasukkan. Tidak hanya itu, aplikasi ini juga bermanfaat untuk menampilkan sejumlah informasi mengenai Universitas Binadarma Palembang. Penutupan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.